Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kami dari kelompok 12 yang insya Allah akan menyampaikan yaitu tentang konsep multikultural antara masyarakat dalam perspektif Islam yang beranggotakan Alfiola Dafa Al-Hafid, Rifki Muhammad Fauzi, Muhammad Yahya Izul Islam Al-Haq, Muhammad Dafa Maulana, Naufal Asmar Nafi, Muhammad Sultan Iqbalul Hakim, dan yang terakhir Siraj Mentari Agami. Kemudian untuk poin-poin pembahasannya yaitu yang pertama multikultural, kemudian perkembangan multikultural, konsep multikultural Islam, dan yang terakhir yaitu pengaruh multikultural dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang selanjutnya, multikultural pengertiannya. Secara sederhana, multikultural menurut KBBI mempunyai arti keragaman budaya atau bisa juga disebut multibudaya. Kata multikultural merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris dari dua kata yaitu multi dan kultur. Secara umum, kata multi berarti banyak, ragam atau aneka, sedangkan kata kultur memiliki arti dalam bahasa Inggris yaitu kebudayaan, kesopanan, dan pemeliharaan. Berangkat dari definisi etimologi di atas, keragaman budaya atau multikultural ini merupakan fakta empiris yang harus diterima dan dipahami oleh semua orang. Di dalam bersosial yang multikultural, khususnya di Indonesia sendiri, terdapat proses interaksi, toleransi, integrasi, proses-proses yang terbangun di dalam masyarakat multikultural mestinya dapat dikelola secara positif dan bijaksana sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan kebudayaan. Untuk yang selanjutnya kepada Saudara Naufal Asmar Nafi, monggo. Yang selanjutnya adalah perkembangan multikultural. Perkembangan multikultural sangat berkaitan erat dengan sosiokultural suatu kelompok manusia. Istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan berasal dari kata Latin color, artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu color dan kultur, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Pandangan para ahli tentang kebudayaan berbeda-beda, namun sama-sama memahami bahwa kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang terintegrasi. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada. Selanjutnya, Gunjongingrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal berdasarkan pendapat para ahli antropologi. Next. Next, Mas Rifki. Lanjut, Mas Rifki. Yang selanjutnya adalah 7 unsur kebudayaan yang dimaksud adalah yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh sistem kesenian. Baik, selanjutnya dilanjutkan Mas Dafa.
David. Bismillah. Oke, dulu selanjutnya yaitu wujud kebudayaan. Dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kemudian yang kedua wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya manusia. Next. Konsep multikultural dalam Islam. Sebagai presentasi pesan-pesan Allah, Al-Quran menjadi panduan umat manusia dan telah memberikan isyarat penting, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Tentang eksistensi keragaman dan perbedaan itu dapat kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Next. Selanjutnya silakan Mas Rifki Muhammad Fauzi. Seperti yang kita tahu dari ayat di atas, bahwasanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling kenal mengenal, saling memahami, saling membantu, saling memerlukan, dan kemudian muncullah tenggang rasa sesama mereka. Secara fitrah, manusia merupakan makhluk sosial, maka terciptalah kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang bersifat kolektif pada masyarakat tentu di dalamnya banyak sekali keagamaan atau perbedaan dalam banyak hal. Kata syu'ub dalam ayat ini merupakan bentuk plural dari kata sya'bah yang artinya golongan atau cabang. Sedangkan kata qabail merupakan bentuk jamak dari qabilah yang artinya sekumpulan orang yang bertemu antara satu dengan yang lainnya dan bisa saling menerima. Kata qabail selalu menunjukkan pada dua pihak atau lebih yang saling berpasangan atau berhadap-hadapan, saling memerlukan atau melengkapi. Oleh sebab itu, meski manusia diciptakan dari orang tua yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari bangsa yang berbeda-beda, namun manusia akan saling bergantung satu sama lain, saling membutuhkan, saling berinteraksi, dan melakukan aktivitas sosial di antara sesama manusia. Sebagai respon atau pemikiran sempit sebagian sahabat terhadap fenomena perbedaan kulit dan kedudukan dan menyebabkan munculnya pandangan yang diskriminatif terhadap orang lain, maka Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 turun secara konteks sebagai respon atas mementingkan kelompok sendiri merupakan persoalan yang masih dihadapi hingga saat ini. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat saat ini, baik itu konsep maupun praktik. Selanjutnya, silakan Mas Dafa Maulana. Baik, selanjutnya yakni Islam menilai multikulturalisme merupakan sunatullah yang tidak dapat diingkari. Sebaliknya dalam multikulturalisme itu justru mengandung nilai-nilai penting bagi pertumbuhan keimanan. Seperti dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin." Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah menciptakan langit dan bumi, dan berbeda-beda bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Next. Dalam perspektif Islam, manusia berasal dari asal yang sama,
yakni Nabi Adam dan Hawa. Meskipun dari nenek moyang yang sama, dalam perkembangannya terpecah menjadi bersuku-suku dan berperadaban yang memiliki khas masing-masing. Semua perbedaan yang ada akan mendorong manusia untuk saling mengenal dan menumbuhkan apresiasi satu dan yang lain. Hal ini yang dijadikan Islam sebagai dasar perspektif kesatuan umat manusia yang pada akhirnya akan mendorong solidaritas antar umat manusia. Pada dasarnya Islam menyeru seluruh umat manusia menuju cita-cita bersama kesatuan umat manusia tanpa pandang bulu, latar belakang, ras, etnik, suku, bangsa, bahasa, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Islam sangat menentang diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian untuk pengaruh multikultural dalam kehidupan masyarakat akan disampaikan oleh Mas Sultan Muhammad Sultan. Baik, Silakan. suara saya terdengar enggak? Dengar. Ya. Konsep multikulturalisme melibatkan penerimaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap keragaman budaya, agama, dan tradisi dalam suatu masyarakat. Implementasinya melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan inklusi bagi semua anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka. Next. Berikut adalah beberapa contoh implementasi multikulturalisme dalam masyarakat. Yang pertama adalah kebijakan anti-diskriminasi, yaitu masyarakat dapat mengadopsi kebijakan yang melarang diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang budaya tertentu. Kemudian, yang kedua, pendidikan multikultural. Pendidikan yang mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman budaya dapat membantu mengurangi prasangka dan membangun toleransi. Kemudian yang ketiga, dialog antar agama dan antar budaya, yaitu mendorong dialog terbuka dan saling pengertian antara berbagai kelompok agama dan budaya, dapat memperkuat hubungan antar kelompok dan membangun kerjasama yang lebih baik. Kemudian yang keempat, pengakuan terhadap identitas budaya. Masyarakat harus memberikan pengakuan yang pantas terhadap identitas budaya setiap individu. Ini dapat mencakup penghargaan terhadap bahasa, adat istiadat, dan praktik keagamaan yang berbeda. Kemudian kemitraan antara pemerintah dan komunitas. Kerjasama antara pemerintah dan komunitas multikultural penting untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusi. Kemudian yang terakhir, pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Multikulturalisme bisa memberikan kontribusi yang bagus terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Next. Untuk bagian kesimpulan akan disampaikan oleh Mas Yahya. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kesimpulan, Islam selalu mengajarkan kita untuk menerima perbedaan pada manusia seperti budaya, suku, ras, dan agama. Islam menekankan prinsip persaudaraan. Islam universal umat manusia. Pentingnya latar belakang ras negara, damaian yang sangat dorong saling masyarakat, kan pentingnya berakal sehat, menghormati Ini Mas Yahya, problem jaringan atau cuma saya doang ini? problem jaringan, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan.
Keadilan sosial bagi semua masyarakat merupakan hal yang harus digarisbawahi multikulturalisme dalam Islam, tanpa melihat perbedaan budaya atau agama. Islam sangat menekankan nilai-nilai solidaritas, saling peduli, dan keadilan. Dalam keberagaman masyarakat, terdapat kesatuan yang harus dijaga, seperti yang diajarkan dalam Islam. Setiap pribadi, individu, atau kelompok harus dihormati dan diakui sebagai bagian dari kesatuan yang lebih besar, yaitu umat manusia. Dari kesimpulan di atas perlu diketahui bahwa pemahaman dan implementasi konsep multikulturalisme dalam Islam bisa berbeda-beda tergantung dari konteks dan interpretasi individu atau masyarakat tertentu. Kemudian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oh iya. Ya alhamdulillah presentasi pada hari ini alhamdulillah telah selesai dan menuju kepada penghujung presentasi. Marilah kita tutup presentasi pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la Astagfirullah. Baik. mungkin cukup sekian. Tidak ada salah kata, salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili teman-teman sekalian. Dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.